Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO perusahaan PT Asuransi Digital Bersama Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu YOII, perusahaan asuransi umum. Nah, ini adalah perusahaan asuransi ya teman-teman, artinya masuk ke perusahaan finance ya teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. PT Asuransi Digital Bersama adalah perusahaan asuransi umum yang awalnya bernama PT Sarana Lindung Upaya SLU yang didirikan pada tahun 1988 oleh para pendiri perusahaan, di mana pada masa pendirian perusahaan berkedudukan di Kota Semarang. Saat ini perusahaan telah memindahkan kantor pusatnya di Jakarta sejak tahun 2022 dan memiliki 4 kantor perwakilan di Surabaya, Bandung, Semarang, dan Pangandaran, di mana seluruhnya tidak memiliki kewenangan dalam menerima penutupan dan memproses klaim. Untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan memiliki tim yang ahli dan berpengalaman untuk mengembangkan produk dan layanan perusahaan agar dapat memberikan solusi dan kepuasan kepada pelanggan. Perusahaan telah melakukan inovasi untuk maju melalui pengembangan lini produk baru dan berpartner dengan mitra-mitra strategis untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Asuransi berbasis teknologi merupakan lingkup usaha yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Yang dimaksud dengan asuransi berbasis teknologi adalah menggabungkan keunggulan dari asuransi dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, analitika data, perangkat lunak seluler, dan alat digital lainnya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan juga untuk meningkatkan efisiensi dari kegiatan usaha asuransi pada umumnya. Untuk alamat emiten ini yaitu di Gedung Taman Sari, Lama, lantai 9, Jalan Wahid Asim, Komplek 84-88, Jakarta 10340. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://adbinsure.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Ya, kalau kita lihat sih ini adalah perusahaan asuransi umum ya teman-teman ya. Nah, jadi dia tuh menyediakan asuransi dia teman. Nah, ini dia teman. Ya, konsultasi dan rekomendasi, solusi, pemetataan risiko dan teman. Nah, ini adalah nama itu asuransi ya teman-teman ya. Nah, ini dia juga teman-teman. Untuk produknya ada asuransi kecelakaan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi harta benda, asuransi kargo, itu dia. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 412.087.500 lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 12,03%. Harga penawaran dari 1 sampai 110. Dana diperoleh sekitar 42 miliar sampai 45 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 10 Desember sampai di tanggal 18 Desember tahun 2024. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 24 Desember sampai di tanggal 30 Desember tahun 2024. Untuk penjataannya pastinya di tanggal 30 Desember tahun 2024. Untuk pencatatan di saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 3 Januari tahun 2025. Untuk underwriter yaitu LS, Reliansi Sekuritas Tbk. Nah, kalau kita lihat isi teman-temannya, ini masuk ke papan pengembangan. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk dana dihimpun tuh gak terlalu besar banget, gak sampai 50 miliar ini teman-teman, hanya 42 miliar sampai 45 miliar. Tapi masuk ke papan pengembangan. Kenapa ya? Karena kalau kita lihat sih asetnya nanti itu lumayan gede teman-teman, karena nggak di bawah 50 miliar untuk asetnya itu. Nah, dan juga kalau kita lihat sih sampai saat ini sepertinya yang awal tahun sepertinya baru ini aja teman-temannya di tanggal 3 Januari tahun 2025 yang melakukan IPO. Pada masuk di tahun 2025 taunya ada yang mau melakukan IPO dia teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Rencana penggunaan dana. Ya, seluruh dana yang diperoleh nanti dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dan maka memperkuat struktur pemodalan perusahaan dengan rincingan sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat sih yang pertama sekitar 80% akan dipergunakan untuk biaya marketing untuk mendukung strategi usaha, distribusi produk dan brand perusahaannya teman-teman. Yang kedua, sekitar 20% akan dipergunakan untuk pengembangan aplikasi yang mencakup data center
app hosting, dan juga sistem security dan pengembangan sumber daya manusia, di mana di dalamnya terdapat bea perekrutan karyawan baru untuk informasi teknologi, teknis, dan juga operasional. Nah, dan juga kalau kita sih, jika dana yang diperoleh nanti dari penahan umum perdana saham ini belum tercukupi atau secara keseluruhannya, nanti dana tersebut akan ditetapkan dalam instrumen-instrumen investasi seperti deposito, obligasi, saham, dan lain-lain. Nah, jika dana yang diperoleh dari penahan umum perdana tersebut di atas belum terpakai secara keseluruhannya, dana tersebut akan ditetapkan dalam instrumen-instrumen investasi seperti deposito, obligasi, saham, dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan dari Peraturan OJK nomor 71 POJK 05/2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana diubah. Itu dia teman-teman. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca untuk nama itu rencana penggunaan dana ini itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat dulu nama itu struktur pemegang saham ini teman-teman. Sebelum IPO nilai nominalnya 100 per saham. Dan kalau kita lihat sih, pemegang saham itu lumayan banyak banget teman-teman. Dan juga kalau kita lihat sih, banyak sekali nama tuh punya ini juga teman-temannya pemerintah daerah. Seperti ada bank juga nih teman-teman. Kalau kita lihat sih, Dapen, BPD Jateng, Dapen, BPD DKI, ada juga Bank BJB, dan juga Dapen pegawai BPD Jatim. Nah, lumayan juga ya, ada yayasan juga teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat sih, ternyata perusahaan asuransi ini hampir milik punya pemerintahan daerah teman-teman, Pemda jadinya. Ya, karena pemegang sahamnya itu rata-rata daerah semua ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat itu. Lalu kalau kita lihat sih, yang akan dibagikan ke masyarakat ya ini nggak terbesar ya teman-teman. Nah, jadi ini seperti sih nggak mungkin mereka mau jualan teman-teman, apalagi nilai nominalnya aja 100 per saham itu. Nah, jadi untuk jumlah sahamnya dia akan disetorkan penuh ada sekitar 3,4 miliar itu. Oke, kita lanjut. Nah, ketentuannya teman-temannya, pihak yang dilarang untuk mengalihkan atau sebagian seluruh kepemilikan atas saham perusahaan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif itu. Ya, seperti kita lihat teman-temannya, seperti saya bahas di video saya sebelumnya juga, setiap kali tentang IPO pastinya nggak boleh mengalihkan nama itu saham ya teman-temannya. Nah, kita baca dulu. Ini saya singkat saja ya teman-temannya. Berdasarkan Peraturan OJK nomor 25 tahun 2017 tentang pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penahan umum POJK nomor 25 tahun 2017, semua pihak memperoleh saham perusahaan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penahan umum perdana dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atas seluruh saham perusahaan yang dimilikinya sampai dengan 8 bulan setelah penyampaian pendaftaran sehubungan dengan penahan umum perdana menjadi efektif. Itu dia. Lalu kalau kita sih untuk berisi pengecualian di mana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas baik secara langsung maupun tidak langsung teman-teman. Ya, kalau kita sih oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang memiliki kewenangan melakukan penyihatan perbankan. Lebih lanjutnya, pemegang saham pengendalian perusahaan yakni Tuan Adi Wibowo Adi Saputo dan Tuan Dejajus Adi Saputo berkomitmen untuk tidak mengalihkan kepemilikan saham di perusahaan sejak tanggal efektif menjadi efektif ya teman-teman itu. Nah, lalu kalau kita lihat sih ini selama-lama untuk perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah yakni selama-lambatnya pada 31 Desember tahun 2028 itu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemegang saham pengendali perusahaan hanya akan mengalihkan kepemilikan sahamnya apabila kewajiban ekuitas minimum perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK tahun nomor 23 tahun 2023 telah terpenuhi. Dengan tidak mensampingkan bahwa pemegang saham pengendali dapat mengalihkan saham-saham memilikinya sebelum lama juga ya 31 Desember tahun 2008. Nah, jadi ini nggak boleh mengalihkan sahamnya teman-temannya. Yang pertama sampai 8 bulan dan juga sampai 31 Desember tahun 2028, artinya 4 tahun ya teman-temannya sejak saat ini ya teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur kepemilikan perusahaan ini teman-teman. Nah, ini dia pihak asuransi ya teman-temannya. Ya, kalau kita sih yang paling banyak pegang itu adalah Adi Wibowo Adi Saputo,
lalu di Dajus Adi Saputo. Nah, ini yang paling banyak teman. Ini adalah sebagai pengendalinya teman. Ya, kalau kita sih ini nggak boleh mengalihkan sama sekali teman sampai di tahun 2028 ya, ini dia. Nah, lebih lanjut tidak mengalihkan kepemilikannya. Nah, sejak tanggal ini efektif teman, kewajiban minimum itu. Nah, kalau bank daerah ini ya mungkin bisa juga aja dia tadi teman-teman itu. Ya, ini lumayan juga ya. Pegangnya tuh banyak sekali pemerintahan daerah ya teman itu. Baik itu dari bank, ada yayasan juga, pegawai juga teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat untuk 8 posisi keuangannya teman ya. Nah, ini dalam ribuan rupiah teman. Ya, kalau kita lihat sih untuk asetnya dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 mengalami peningkatan lagi, di tahun 2024 meningkat lagi. Untuk tata hutangnya dari tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami penurunan, di tahun 2023 meningkat lagi. Nah, di tahun 2024 sampai di bulan Juni ternyata mengalami penurunan. Untuk ekuitasnya di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 yaitu meningkat lagi. Di tahun 2024 ternyata lumayan juga untuk meningkatnya teman untuk ekuitasnya itu. Oke, coba kita lihat untuk analogi penghasilan kompresif lainnya dalam ribuan rupiah nih teman-teman. Ya, kalau kita sih untuk butuhnya teman-temannya dari tahun 2021 ke tahun 2022 ternyata mengalami penurunan yang sangat drastis banget. Tapi di tahun 2023 meningkat lagi dia. Coba bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024. Ternyata di tahun 2024 naik itu sangat drastis banget teman-teman itu. Oke, kita langsung saja untuk melihat amatur laba rugi bersih untuk periode berjalannya. Di tahun 2021 ternyata mengalami kerugian ya teman-teman. Ya, mungkin dia mengalami kerugian itu lumayan besar juga untuk laba rugi usahanya dan juga sebelum pajaknya aja lumayan juga teman-teman itu. Di tahun 2022 ternyata lanjut dia mengalami kerugian tapi agak menipis ya ruginya. Di tahun 2023 masih merugi tapi dia menurun untuk ruginya. Nah, coba kita bandingkan di tahun 2023 sama di tahun 2024 sampai di bulan Juni. Ternyata kalau kita lihat di tahun 2024 ternyata dia sudah mencetak laba lagi deh teman-teman itu, tapi nggak terlalu besar juga. Ya, kalau kita lihat sih sekitar 15 juta, tapi dalam bentuk ribuan rupiah artinya sekitar 150 jutaan ya, atau 15 M apa tuh. Itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat sih ternyata untuk perusahaan asuransi ini dari tahun ke tahun dia tuh mengalami kerugian. Baru di tahun 2024 ini dia mengalami nama tuh keuntungan itu. Oke, kita lanjut ke hasil-hasil pentingnya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih untuk pendapatan usahanya di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan ini teman-teman. Lumayan juga ada minusnya. Di tahun 2023 dia meningkat, tapi ya gak tahu juga teman-teman. Nah, di tahun 2023 ke tahun 2024 lumayan juga teman-teman meningkatnya itu. Nah, laba usahanya kalau kita sih nyata dia mengalami penurunan lumayan juga ini teman-temannya persentasenya ya. Untuk di tahun 2024 kalau kita lihat sih untuk laba usahanya nggak tahu juga sih ini salah itu ke gimana ya. Untuk laba bersihnya lumayan ini meningkat ya teman-teman dibandingkan sebelum-sebelumnya itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk asuransi ini ya dia lumayan masih merugi ya, kecuali di tahun 2024 aja dia mengalami nama tuh keuntungan itu. Oke, kita masuk ke kebijakan dividen teman-teman. Setelah penahanan umum perdana saham ini, direksi perusahaan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dengan nilai sebanyak-banyaknya 5%. Kecil banget, hanya 5% teman-teman. Dia bagi dividennya. Pastinya nggak tahu minat sih, nggak tahu menarik pasti ya teman. Apalagi kalau kita lihat sih, dia masih ada mengalami kerugian waktu lalu teman. Nah, misalkan dia mengalami kerugian, belum tentu juga dia nanti akan bagi dividen itu. Nah, dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam grupnya nanti serta tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Apabila menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen itu. Tapi tetap nama itu diperhatikan juga namanya laporan keuangannya. Misalkan dia di tahun ini untung pasti bagi dividen, tapi kalau misalkan dia mengalami kerugian ya mungkin nggak akan bagi dividen ya teman itu. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca untuk Perpres ya teman-temannya. Nah, ini nggak dijelasin kapan dia bagi dividennya teman-teman itu.
Oke, kita masuk ke policy untuk YOII di tahun 2023 di harga 100 dan juga di 110. Untuk PBP-nya di 100 yaitu 3,26 kali, untuk di 110 yaitu 3,58 kali. Untuk PEL-nya di 100 yaitu minus 14,24 kali, untuk di 110 yaitu minus 15,66 kali. Untuk BP sama 30,70, untuk DEL-nya juga sama 139,87%, untuk lainnya minus 22,88%. Untuk EPS minus 7,02. Untuk jumlah sahamnya yaitu 3,4 miliar, untuk ekuitas yaitu 105 miliar, untuk laba bersih di tahun 2023 minus 24 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 147 miliar, untuk market cap di 100 yaitu 342 miliar, untuk market cap di 110 yaitu 376 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat untuk policy di tahun 2023 dia mengalami kerugian yang teman-temannya minus yaitu 24 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat tadi teman-temannya, nah ini dia. Nah, kita tuh sudah kelihatan nih teman-teman minus ya. Ya, dia mengalami kerugian yaitu 24 miliar itu. Ya, jadinya kalau kita lihat untuk labanya nih ya kurang menarik ya teman-temannya untuk policy di tahun 2023 itu. Nah, coba kita lihat untuk policy di tahun 2024 jika disetahunkan untuk harga yang sama yaitu di 100 dan juga di 110. Untuk PBP-nya di 100 yaitu 2,05 kali, untuk di 110 yaitu 2,26 kali. Untuk PEL-nya di 100 yaitu 10,75 kali, untuk di 110 yaitu 11,83 kali. Untuk BP-nya yaitu 48,72, untuk DEL-nya 57,04%. Sama ya teman-temannya, untuk E-nya 19,09%, untuk EPS 9,30. Untuk jumlah sahamnya yaitu 3,4 miliar, untuk ekuitas 166 miliar, untuk laba bersih jika disetahunkan di tahun 2024 31 miliar, untuk total hutangnya yaitu 95 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 342 miliar, untuk market cap di 110 yaitu 376 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat untuk policy YOII di tahun 2024 ini masih cukup menarik teman-teman. Ya, kalau kita sih untuk nama tuh PBP-nya tuh agak lumayan juga ya teman, nggak tahu mahal dan juga nggak tahu murah. Ya, kalau misalkan tanya di 2, 3, dan 4 tuh masih standar lah. Ini kalau kita di 2 nih agak sedikit murah teman. Itu. Nah, jadi kalau kita untuk di tahun 2024 nih cukup menarik teman. Ya, mungkin dia di tahun 2024 ini cocok untuk nama tuh IPO. Kalau di tahun 2023 mungkin nggak cocok. Kalau kita lihat tadi tuh dia masih mengalami kerugian, itu dia. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham YOII di tahun 2001 ke tahun 2023 untuk laba perusahaan mengalami kerugian. Tapi di tahun 2024 mulai bisa mencetak laba kembali teman-teman. Ya, seperti kita lihat untuk laporan keuangannya tadi itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana digunakan untuk modal kerja seluruhnya. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham YOII adalah LS. Secara histori, terakhir bahwa IPO saham MSCA bisa ditutup hijau. Mari kita lihat dulu untuk track record underwriter-nya. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kita lihat sih di tahun 2001 GTSI ternyata 3 kali ALB. Ya, ini mungkin ada kasus juga teman-temannya kemarinnya teman-temannya, jadinya pada saat open market dia ALB teman-teman. Tapi ya kalau kita lihat sih ALB-nya waktu lalu 7% ya teman-teman itu. Untuk di tahun 2022 untuk buah bisa 1 kali ALA deh teman-teman itu. Lalu di tahun 2023 untuk Humi bisa 2% ya. Untuk MSCA di tahun 2024 yang baru saja teman-temannya yaitu bisa ditutup di 15% teman-teman. Jadi kalau kita lihat sih untuk namanya tuh track record untuk LS ini masih agak cukup menarik. Kalau kita katakan ya masih ditutup di zona hijau ini teman-teman itu. Ya, dan juga kalau kita lihat sih buah aja dia untuk jumlah lotnya aja gak terlalu besar, bisa 1 kali ALA deh teman-teman. Nah, apakah untuk YOII ini bisa lock A nanti ya teman-teman dengan 4 juta lot itu. Dan juga kalau kita untuk YOII ini masuk di papan pengembangan. Oke, kita lanjut yang keempatnya, IPO saham YOII ini policy-nya tuh tergolong lumayan murah di harga 100, dan yang cukup menarik nilai nominal PSP sama dengan peran umum jika di 100 nanti. Artinya kalau kita lihat teman-temannya kan untuk nama tuh PSP tadi di 100. Dan harga peran umumnya itu kan di 100 sampai di 110. Nah, kalau misalkan dia tembak di 100, artinya untuk pemegang PSP yang lama itu
dia tuh belum nama itu dapat untung sama sekali. Jadi sama deh teman-teman. Tapi memang saya lihat kalau LS ini pernah sekali si underwater ini teman-temannya, seperti GTSI kalau nggak salah, Humi juga sama teman-teman, nilai nominalnya dari 100 juga dia itu. Nah tapi kita lihat apakah bisa digoreng teman-teman. Ingat ini adalah perusahaan yang pegangnya itu pemerintah daerah teman-teman, Pemda. Seperti kita tadi ada yayasan, ada juga pegawai, ada juga nama tuh bank tadi. Nah itu. Tapi ya kalau misalkan badan berkendak pastinya bisa sih. Apalagi kalau kita untuk jumlah itu nggak terbesar, itu dia. Yang kelima, IPO saham YOII pastinya penjatan sedikit karena jumlah lotnya lumayan kecil jika rame yang ikut IPO saham ini. Tapi kalau lihat emisinya cepat juga distribusinya pasti teman-teman. Dan bank retail presentasinya lumayan besar jadinya itu. Nah misalkan ini kan dana dihimpun nanti kan sekitar 42 miliar sampai 45 miliar ya teman-temannya. Nah sedangkan untuk yang akan dibagi ke retail itu kan 20 miliar teman-teman, masuk ke golongan pertama. Artinya itu sekitar 50% akan dibagi ke retail pastinya itu. Nah nanti saya update lagi teman-temannya untuk profesor spinalnya. Nah jadinya itu sudah 50% dipegang oleh retail. Nah sisanya dipegang oleh underwater teman-teman itu. Ya tapi kalau kita lihat untuk penyataan untuk lotnya ini nggak terlalu besar ya teman-temannya itu. Misalkan kalau rame ya pasti bisa saja dapatnya tuh kecil juga teman-teman itu. Nah yang keenam, IPO saham YOI ini lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja IPC. Yang penting kita cuan. Kalau begal bonus ya jika bandar mau goreng. Ya kalau saya lihat sih untuk YOI ini nggak terlalu cukup menarik dan juga biasa saja ya teman-temannya. Apalagi kalau kita lihat tadi tuh pemegang saham itu banyak sekali pemerintah daerah. Dan juga ya di tahun 2001 ke tahun 2003 ternyata dia mengalami kerugian teman-teman untuk perusahaan ini. Dan juga ini perusahaan asuransi. Jadi dia bukan di bagian finance ya teman-teman itu. Nah kalau menurut saya sih kalau untuk nama tuh untuk IPC aja cocok ini teman-teman. Nah kalau bisa nama tuh A ya bersyukur kita teman-temannya. Tapi juga untuk penjataannya juga kalau misalkan banyak yang ikut gak besar pastinya teman-teman. Bisa saja 10 lot mendapatkan 10 lot. Apakah bisa? Kami sekalami teman-teman. Ya ini 4 juta lot teman-teman. Anggap saja seperti daas aja, kemarin aja kalau kami sampai 60.000 yang ikut untuk jumlah antrian, ya bisa saja dapat 4 lot. Itu kecil banget. Tapi ya ini nilai emisinya juga kecil juga teman-teman. Pastinya juga untuk presentasi yang dibagi ke retail nanti lumayan besar juga itu. Nah jadi menurut teman-teman gimana untuk YOI ini? Ya menurut saya sih untuk memanfaatkan momentum aja lebih cocok teman-teman itu. Jadinya ya bisa untuk mendorong cuan di tahun 2025 awal tahun ya teman-teman itu. Ya nanti saya update lagi untuk nama perkembangannya teman-teman untuk YOI ini. Ya kalau misalkan ada IPO-nya lebih menarik dan juga barengan pastinya akan pilih yang lebih menarik pastinya teman-teman itu. Kalau nggak ada ya pastinya cukup ini teman-teman, cukup nama tuh IPC aja, yang penting kita cuan. Kalau kalah ya kita hold, kalau nggak kalah ya mungkin kita nama tuh taking profit. Nah itu oke. Mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham YOI ini. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.